Kowe Kudu Ngerti soal Budi Gunawan. Berikut beberapa fakta unik tentang Budi Gunawan, tokoh penting di bidang kepolisian, intelijen, dan keamanan Indonesia. 1. Latar belakang pendidikan. Budi Gunawan lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Desember 1959. Ia merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian, Akpol, 1983, yang kemudian terus menanjak karirnya di institusi kepolisian. Ia juga tercatat sebagai lulusan terbaik di beberapa institusi pendidikan tinggi kepolisian barisannya seperti Sekolah Staf Pimpinan Polri, Sespimpol, tahun 1988, serta di Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, tahun 2005. Unik, ia meraih predikat summa cum laude dalam program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Trisakti. 2. Karir yang terus naik dan lintas institusi. Ia pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri ketika Megawati menjabat Presiden. Pada 9 September 2016, ia ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Lembaga Intelijen Utama Indonesia. Kemudian, ia bahkan diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polkam, mulai Oktober 2024. 3. Jembatan, politik peran di balik layar. Ia pernah berperan sebagai penghubung penting antara tokoh politik nasional, contohnya membantu pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019. Analisis menyebutkan bahwa ia sering dilihat lebih sebagai kingmaker, pemain di balik layar, dibanding sebagai figur publik utama yang tampil di depan. 4. Kepedulian terhadap perang siber, modernisasi intelijen. Di masa kepemimpinannya di BIN, ia memfokuskan pengembangan unit intelijen siber dan alat intelijensi baru untuk menghadapi tantangan seperti keamanan siber dan biokeamanan. 5. Kontroversi dinamika jabatan. Pada tahun 2015, ia sempat ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri dan kemudian menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi, sebelum akhirnya proses hukumnya berubah jalur. Pada Oktober 2024, ia diberhentikan dari jabatan Kepala BIN atas permintaan Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. 6. Aspek yang kurang umum diketahui. Meski berasal dari dunia kepolisian intelijen, ia cukup dekat dengan lingkaran politik dan partai. Misalnya, ada analisis tentang kedekatannya dengan Megawati dan PDIP. Pendidikan akademiknya yang matang, termasuk gelar doktor, menunjukkan bahwa ia mempersiapkan dirinya bukan hanya sebagai praktisi, tapi juga sebagai pemikir dalam bidang keamanan penegakan hukum. 7. Kasus kontroversial. Bank ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 13 Januari 2015 atas dugaan gratifikasi transaksi mencurigakan saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Namun, kemudian dalam gelar perkara oleh Bareskrim Mabes Polri, Bareskrim, diputuskan bahwa perkara dugaan gratifikasi bank tidak layak untuk dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat penyidikan. Kasus ini memunculkan kritik publik dan analisis bahwa penetapan tersangka bank memiliki unsur politisasi atau terkait dengan proses pencalonan bank sebagai Kapolri. 8. Harta kekayaan. Laporan LHKPN mencatat harta bank sebagai berikut. Total harta kekayaan bank mencapai 36,2 miliar rupiah. Dengan porsi terbesar ada di tanah dan bangunan sebesar 21,7 miliar.